Baru 5 orang berarti. Kelompok 1. Yang keluar. Sebentar ya. Ya, halo. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Iya, Bu. Bu. Terdengar, Ibu. Baik, Terdengar, Bu. ya terima kasih. Terima kasih yang sudah bergabung. Sudah pukul 6 lewat 42 menit. Kita mulai saja ya pada kegiatan web ketiga malam hari ini. Mohon maaf, kameranya saya matikan karena ini ada problem dari laptop saya. Juga nanti saya bisa gabung lewat handphone biar kameranya bisa dari handphone.
Jadi pada tuweb ketiga malam hari ini kita akan mempresentasikan penyusunan RPP secara berkelompok yang sudah Anda kumpulkan hari kemarin ya. Terdapat 4 kelompok yang akan mempresentasikan RPP-nya. Kita mulai secara berurutan saja ya. Dari kelompok pertama sekitar 20 menit, 10 menit mempresentasikan, 10 menit kita diskusi. Silahkan untuk kelompok 1 itu kalau tidak salah Kak Nas, ya. Iya, benar sekali, Bu. Kak Nas, Kak Siva, itu tidak ya saya? Iya. Catatan dulu lagi. Kak Nas, Kak Siva, Kak Hafifah, Kak Linda. Silahkan boleh di-share screen-kan RPP-nya. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari kelompok 1 akan praktek mengajar mengenai RPPH yang kami buat. Dan yang menjadi gurunya ada Kakak Siva. Saya persilahkan kepada Kakak Siva. Semangat. Ini langsung deh. Langsung. Assalamualaikum anak-anak hebat. Selamat pagi, selamat malam. Waalaikumsalam, malam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bu Guru mau tanya nih, tadi siapa yang bangun sendiri pas pagi-pagi? Saya Ibu. Wah, Kak Nas pagi sendiri ya, bangun sendiri. Hebat sekali Iya, nih, Ibu. sudah bisa bangun sendiri. Terus, siapa yang kalau pagi mandi sendiri? Saya Ibu. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita nyanyi dulu. Teman-teman mau nggak nyanyi? Mau Bu, mau. Ya, nanti teman-teman mengikuti gerakan ya, gosok gigi, mandi, sama makan. Iya Ibu. Lagunya gini. Aku anak mandiri, bisa mandi sendiri. Sikat gigi tiap pagi, supaya sehat selalu. Bisa? Bisa Kita Ibu. ulang ya. Bisa Bu. Aku anak mandiri, bisa mandi mandi sendiri. Sikat gigi tiap pagi. Supaya Sehat selalu. Kak Nas pinter. Iya Bu. Memasuki kegiatan inti teman-teman. Coba Bu Guru mau kasih lihat satu gambar. Nanti teman-teman tebak ya, ini gambar apa ya? Mana Bu gambarnya? Bentar. Deng 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 deng. Nih Bu Guru bawa gambar. Ada yang tahu gambar apa? Wah, itu lagi gosok gigi ya Bu. Iya, siapa yang tiap pagi gosok gigi? Saya Bu. Nah, oke. Gosok gigi Kak Nas sehari berapa kali? 2 hari sekali Bu. Oh iya, Bu Guru juga mau tanya yang lain ya. Kak Adila, kalau gosok gigi berapa hari satu hari berapa kali? 2 kali, Bu. Pagi sama malam apa pagi sama sore? Pagi sama Pagi malam sama Bu. malam.
Oke. Nah, teman-teman, kalau kita nggak sikat gigi, apa yang akan terjadi nih? Nanti sakit gigi, Bu. Nah, betul sekali. Kalau sakit gigi nih, kita nggak bisa eh sakit banget giginya tuh, nggak bisa beraktivitas leluasa. Jadi kita harus rajin sikat Sikat gigi ya gigi. teman-teman. Baik. Kemudian Bu Guru juga masih ada gambar lagi nih. Apa itu, Bu? Sebentar ya. Deng 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 deng. Nah, ini adalah anak yang sedang. Mandi. Iya, betul sekali. Anak ini sedang mandi. Nah, siapa yang kalau pagi tidak mandi? Atau Saya mandinya mandi. cuma satu kali? Saya mandi, Bu. Oh, ada yang nggak mandi? Mandi Ayo semua ya, teman-teman. teman-teman. Siapa yang nggak mandi pagi? Kalau manfaat mandi itu apa sih? Biar apa kita? Supaya bersih, Bu. Supaya Betul wangi. sekali. Supaya harum. Iya, karena benar sekali supaya bersih, supaya wangi, dan supaya harum. Kalau kita tidak mandi, ya kita jadi kotor, tidak wangi. Gitu Iya, teman-teman. Ibu. Tapi juga bisa bikin kita lemah loh. Lemes, nggak mau mengerjakan suatu kegiatan. Jadi kita kayak males, nggak ada semangat hidup kalau tidak mandi. Gitu Iya, teman-teman. Ibu. Sekarang eh, Bu Guru mau contohkan teman-teman untuk cuci tangan ya. Nah, ada yang belum bisa Iya, cuci Bu. tangan? Kak Stefani Bisa, sudah bisa Bu. cuci tangan? Bisa, Bu. Oke. Pertama, kita basahi tangannya dulu, teman-teman. Kita basahi tangan pakai Pakai air. air. Ya, kemudian yang kedua kita tuang Tuang sabun. sabun. Iya. Kemudian yang ketiga kita gosok tangannya. Oh, gosok tangannya Gantian bagaimana, ya, Bu? tangan kanan, yang kiri, gitu ya teman-teman, anak-anak. Kemudian yang terakhir kita bilas pakai, Pakai air. ya boleh nggak kita bilasnya pakai tanah? Nggak boleh, Bu Guru. Ya nanti jadi tambah kotor, kan kita mau bersihkan tangannya biar bersih ya. Siapa Iya, yang Bu. mau coba? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, ya boleh. Eh, Kak Nas. Iya, Bu. Jadi kalau kita mau cuci tangan, kita harus basahi tangan kita pakai air kan, Bu? Iya, Setelah betul. itu kita ambil sabun, terus itu kita gosok-gosok tangan kita. Gosok-gosok merata, kemudian kita bilas lagi pakai air. Ya, Benarkah, Bu Guru? betul sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Nas. Lanjut ya, sekarang. Siapa yang mau coba lagi? Kak Juliana? Ayo, Apa Kak Maria? Atau Kak Faiza? Ayo, mau coba satu-satu boleh? Praktik cuci tangan. Silakan Kak, 5 menit lagi ya. Kita persingkat saja praktek belajarnya. Baik. Lanjut ya. Sekarang yang kita pura-pura mandi ya teman-teman. Yang pertama, ayo gosok-gosok badan dulu. Kemudian abis itu kasih sabun. sabun. Terus disiram pakai Pakai air. air. Kemudian makan ya. Kita bisa makan pakai tangan sendiri. Pakai Jadi setelah cuci tangan. tangan yang bersih, kita juga bisa makan pakai tangan yang sudah bersih tadi. Setelah itu
Kita akan menggambar kegiatan yang kita sukai tadi. Mandi, mau makan, atau sikat gigi ya, teman-teman. Iya, Baik. Bu. Kak Nas suka yang mana? Gambar gosok gigi, Bu. Baik, nanti Kak Nas gambarnya itu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sebelum makan sebelum makan tadi kita cuci Cuci tangan. tangan. Baik, ya kita sudah praktik tadi ya teman-teman, anak-anak. Sekarang kita karena kegiatan pembelajaran sudah selesai, kita tutup ya belajar pagi hari ini. Kita tadi belajar tentang mengurus diri Mengurus diri sendiri, sendiri. seperti mandi, Mandi. kemudian cuci tangan, kemudian gosong Gosok gigi. gigi. Iya, teman-teman. Kita membiasakan diri untuk melakukan kegiatan itu sendiri ya, anak-anak, agar tidak mengandalkan orang lain ketika orang lain tidak ada di samping kita. Begitu ya. Iya, Bu. Siapa yang mau mulai di rumah melakukannya sendiri? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, hebat. Kita mulai dari hari ini ya. Iya, Bu. Ya, kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, malam hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Ibu. Sudah. Baik, sekian praktek dari kelompok kami. Mungkin itu saja dan siap menerima masukan ataupun arahan dari teman-teman yang lain. Ya, oke. Saya audionya dari sini, kameranya dari sini ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Ini mana 2 orang lagi? Belum bergabung kah? Kurang tahu juga saya, Bu. Itu gimana waktu kelompoknya? Ada respon kah? Ada respon kami lewat chat gitu, Bu. Oh ya udah. Saya call out aja di mikro. Siapa sih yang belum gabung itu? Kak Hafifah ya? Sama Kak Agustinda. Ya kalau ada kendala nanti mungkin menyusul aja. Terima kasih Kak Nas dengan Kak Sipa sudah mempraktekkan RPP-nya, walaupun di instruksi e-learning yang dipresentasikan ada si dokumennya, dokumen RPP-nya. Ya, ada apa aja. Tapi Anda sudah mencontohkan si RPP-nya itu seperti apa, sudah bagus. Kita coba lihat ya dokumen RPP kelompok 1 yang disusun oleh Kak Nas, Kak Sifat, Kak Agus Linda, dan Kak Hafifah. Hafifah Nurianti ini belum bergabung nih dari kuliah pertama. Semoga bisa bergabung menyusul. Sebentar ya, saya aja lah yang share screen ya. Iya, Bu. Tugas 3A. Ini itu karena tugasnya kelompok, jadi kalau ada salah satu kelompoknya yang mengupload ke e-learning, gitu ya, otomatis semuanya jadi terbaca gitu. Kita coba ya, semoga tidak ada.
Apakah terlihat? Iya, terlihat, Bu. Oke. Ini adalah RPP yang disusun oleh kelompok 1. Ini yang uploadnya baru Kak Nas, yang lain udah ngupload belum? Udah namanya Kak Nas. Oh kan masing-masing di itu ya, Bu? Bu. Maksudnya Aku kayaknya Masing-masing udah ya? upload. masing-masing Yang upload. kebaca. Oh, belum Oh, kebaca. masing-masing upload. Oh ya, coba nanti aku Tapi yang- ulangi. Iya, nanti nggak apa-apa diulangi aja. Tapi udah semuanya sama aja, dah. Ya kan isinya? Iya. Bareng-bareng, jadi nggak apa-apa, disamain aja. Ini identitas RPPH-nya sudah ada, ya. Mana ini? Oke. Nah, ini kompetensi dasarnya sudah ada. Jadi, teman-teman yang ada di e-learning itu, kan instruksinya menyesuaikan RPP yang Anda pahami, begitu ya, sesuai dengan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Merdeka. Apa Ya. kalau kurikulum 2013 itu kan identiknya ada RPPM, perencanaan pembelajaran mingguan. Jadi Anda bikin 1 minggu, tapi Anda juga bikin rinciannya per hari, disebutnya RPPH. Nah, saat kurikulum ada pergantian, kurikulum Merdeka, hal itu dipangkas, disederhanakan. Jadi guru hanya membuat 1 lembar RPP untuk kegiatan selama 1 minggu. Mungkin teman-teman yang sudah mengajar juga sudah mengenal gitu ya, bagaimana cara menyusun RPP sesuai kurikulum Merdeka. Namanya beda, sebenarnya sama semua, beda istilah saja. Kalau di kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Jika Anda lihat di e-learning, ada kan di materi pengayaan contoh modul ajar. Tapi yang dicontohkan di e-learning itu SD ya, lebih banyak gitu. Ada penilaian-penilaian. Kita sesuaikan saja dengan di PAUD. Terus Ibu, ini yang saya rancang RPP itu gimana? Betul, yang dirancangnya juga betul. Jadi tidak ada format baku gitu. Penyusunan RPP itu seperti apa? Formatnya harus gini. Tidak ada format baku. Pemerintah menyusun kurikulum hanya memperlihatkan ada komponen-komponen yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran yang Anda buat, disesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekolah tempat Anda mengajar. Begitu. Nah, ini yang disusun oleh kelompok 1 adalah model RPPH kurikulum 2013. Jadi salah Ibu? Enggak, tidak salah. Betul. Tapi kita lihat dulu komponennya ada apa saja, gitu ya. Yang pertama di sini ada identitas. Satuan pendidikannya TK atau PAUD, kelompok usianya 4-5 tahun. Tema diriku, subtemanya mengurus diri sendiri, alokasi waktunya 120 menit. Nah, identitas. Yang kedua, ada kompetensi dasar. Ini sudah dijelaskan. Ada mencangkup 6 aspek perkembangan. Tadi ada yang bergabung masuk. Sip. Ada nilai agama moral, apa saja, membiasakan hidup bersih, fisik motorik, koordinasi gerak dalam aktivitas sehari-hari. Tadi cuci tangan ya? Iya. Kognitifnya Iya, mengenal Bu. benda di sekitar, apa saja yang digunakan untuk cuci tangan, gitu kan. Bahasa mengungkapkan pengalaman sederhana. Ini sudah bagus karena menyesuaikan dengan usia 4-5 tahun ya. Ada tujuan pembelajarannya. Anak dapat menyebutkan kegiatan mengurus diri sendiri, menyebutkan alat kepercayaan diri yang bagus. Ada materi pembelajarannya.
cara menjaga kebersihan diri, alat-alat kebersihan, mengenalkan alat-alat kebersihan gitu ya, sabun, sikat gigi, Iya, handuk, Bu. ya, langkah mencuci tangan. Nah, kemudian alat dan medianya sudah dicantumkan, ada gambar, ada sabun, air handuk, boneka atau alat peraga gitu ya, untuk menceritakan bagaimana cara mencuci tangan, langkah-langkah mencuci tangan gitu ya. Bisa juga ini dimasukkan di materi pembelajarannya, menyanyikan lagu cuci tangan, bisa ini dimasukkan ke dalam sini. Ya. Iya, Bu. Ini udah ada nih lagu tentang kebersihan. Ini itu bentar. Alat dan dia, langkah-langkah kegiatan, ada kegiatan pembuka, ini penutup, ya sip, sudah. Nah ini RPP yang Anda susun, jika ada perbaikan, nanti diperbaiki masing-masing. Nah ini akan menjadi acuan Anda untuk tugas 4, pengganti UAS nanti ya. Iya, Bu. Anas boleh. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, kita lanjut saja ya. Kegiatan pembuka. Iya, lanjut aja, Bu. Iya. Tanya jawab, kegiatan ente mengamati ya sebelum itu, menanyakan, mencoba, menalar, kegiatan penutup, refleksi, apa penilaian. Ya, sip. Ya, ini sudah bagus. Paling tambahannya, kalau menyesuaikan komponen RPP yang ada dalam e-learning, bisa ditambah indikator pencapaian kompetensi ya di sebelah sini. Setelah kompetensi. Setelah kompetensi dasar ya, Bu ya? Iya, ini sini indikator. Kan kalau di sini tujuan pembelajarannya menyebutkan kegiatan dan lain-lain. Indikator itu pencapaian kompetensi bisa anak mampu, kayak gitu. Mirip-mirip sama tujuan pembelajaran, boleh ditambah 2 atau 3. Oh iya, baik, Bu. Iya, Bu. Itu saja. Untuk kelompok 1. Ya. Indikator pencapaian kompetensi. Ibu ini tuh dilihat dari mana? Nanti. Mana ya? Ini kan ini. Jadi itu ya, ini komponen-komponennya sudah betul. Tambahannya itu saja. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih juga. Kebayang ya untuk penyusunannya seperti apa? Iya, Bu. Nanti dilanjut saja. Nanti kalau ada tambahan lagi nanti saya sampaikan ya. Iya. Jadi presentasikan dokumennya biar kita lihat komponen apa yang harus ditambah atau materi apa yang bisa ditambah ya. Iya, Bu. Ya, baik. Sudah pas berarti. Terima kasih kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Iya, Bu. Silahkan kelompok 2, Kak Adila, Kak Teresia Vivi, sama Kak Faizatul Rahman. Boleh di-share screen.
Maaf, maaf Ibu, mau tanya, ini kita berarti kan presentasi dokumennya ya? Tunggu bentar Bu, teman kita baru datang. Ya Bu ya. Ya, sudah terlihat. Ada apa saja katanya di RPP yang disusun oleh kelompok 2? Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Adila Fatma Hakim, terus ada teman saya, Faizah, sama Kak Vivi. Untuk yang awal, kita temanya adalah kita temanya, subtema dan topiknya yaitu diriku, kebersihan diri, dan menggosok gigi. Kelompok usia yang kita pakai adalah kelompok A di semester 2-nya, Bu. Terus fasenya itu kita pakai fase fondasi, kemudian itu identitas pembelajaran ya Bu ya. Terus kedua itu ada capaian pembelajaran. Nah, capaian ini apa yang dari harapan guru, cerita seperti itu. Nah, di mana anak akan mengenal pentingnya menjaga kebersihan diri sebagai bentuk kebersihan hidup sehat. Kedua, anak mampu memahami langkah sederhana menggosok gigi dengan benar. Ketiga, anak menunjukkan sikap mandiri, disiplin, dan percaya diri dalam menjaga kebersihan diri tentunya. Terus, setelah capaian pembelajaran, kita ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan itu buat apa? Sebagai penguatan lagi untuk anak dari pembelajaran tersebut. Yaitu, yang pertama, anak dapat menyebutkan alat untuk menggosok gigi. Anak dapat mengetahui manfaat gosok gigi. Anak dapat menirukan langkah-langkah menggosok gigi dengan benar. Terus, anak mampu mempraktikkan kegiatan menggosok gigi secara sederhana. Mungkin bisa dari menggunakan musik nanti sambil gitu. Terus anak menunjukkan sikap antusias, mandiri, dan peduli terhadap kebersihan diri. Kemudian selanjutnya ada asesmen, Bu. Di sini asesmen yang kita pakai adalah asesmen observasi dan tanya jawab dan penilaian praktiknya. Seperti itu, praktik yang dari menggosok giginya. Kemudian materi ajar, kita ada pengertian menjaga kebersihan diri, jadi guru memberikan pengertian ke anak. Bagaimana sih kebersihan diri itu gitu. Terus pentingnya juga menjaga kebersihan gigi tentunya. Karena kan topik yang kita pakai itu tentang gigi. Jadi kita ngasih tahu ini loh anak, gigi itu penting untuk kita, apalagi ketika kita habis makan, kita harus seperti apa biar gigi kita bersih, tidak bau, seperti itu. Kemudian alat-alat untuk menggosok gigi, kita kasih contoh anak-anak secara langsung kita bawain, yaitu ada pasta gigi sama gosok gigi. Kemudian kita pakai juga medianya, yaitu mulut-mulutan, Bu, seperti itu. Terus kita beri waktu anak dengan tepat. Nah, karena kita pakai presentasi, jadi kita alokasi waktunya 10 menit seperti yang Ibu tentuin. Nah, terus kemudian sumber belajar. Nah, kita pakai biar anak lebih menangkap, yaitu kita kasih buku cerita yang tentang kebersihan diri.
gitu. Terus kita beri anak-anak biar nggak lelah ketika di pelajaran, kita kasih anak-anak bernyanyi. Nyanyinya ayo gosok gigi gitu. Kemudian kita memperhatikan juga lingkungan sekitar anak, apa-apa sudah kondusif, dan kira-kira anak-anak nih cocok nggak buat diajarin langsung praktik gitu. Apa mungkin ada keran gitu di sekolahnya yang fasilitasnya kerannya banyak gitu, jadi anak-anak langsung praktik di situ. Terus guru juga ngasih pengalaman sehari-harinya, misalnya pengalaman dari ketika anak-anak makan, sehabis makan kita harus apa? Kita harus gosok gigi, sebelum tidur kita harus apa? Yaitu gosok gigi gitu. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajarannya tentu sikat gigi dan pasta gigi, gambar urutan menggosok gigi, nanti kita pakai apa? Poster misalnya seperti itu, media gambar gigi seperti tadi yang saya kasih tahu ini seperti ini. Terus ada metode pembelajaran. Metode yang kita pakai adalah demonstrasi tentunya, biar anak paham secara langsung, terus kemudian setelah anak paham kita kasih tanya jawab, bergantian tentunya, terus bernyanyi biar nggak jenuh, dan praktik langsung. Jadi mengecek pemahaman anak dari prakteknya. Nah, kemudian kita masuk ke skenario pembelajaran. Ada 3 tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Masing-masing ada waktunya. Nah, kegiatan awal kita pakai yaitu guru menyapa, memberi salam itu. Kemudian berdoa mengajak anak dan memberi apresiasi kepada anak. Siapa yang tadi pagi gosok gigi? Nah, itu ditanya ke anak. Jadi anak ada yang jujur pastinya, ada yang berbohong gitu. Nah, terus kemudian guru bertanya, jika malas menggosok gigi apa gitu. Terus guru menunjukkan sikat gigi dan pasta gigi. Jadi anak tuh kalau misalnya sikat gigi apa? Mungkin ada yang seperti itu. Nah, kita kasih tahu ini sikat gigi orang dewasa, ini sikat gigi anak-anak. Terus ini sikat odol dewasa dan ini odol untuk anak-anak seperti itu. Dan guru menyampaikan juga kita mengajak anak tuh, ayo kita ibu mengajak anak kegiatan yaitu temanya dengan menggosok gigi. Nah, kemudian kegiatan inti yaitu guru menunjukkan sikat giginya, anak menyebutkan nama alat-alatnya, setelah dikasih tahu nih alat-alatnya, diulang kembali, apa anak udah paham yang kita jelasin, yang kita kasih tahu, ini gosok gigi, ini gitu. Terus guru bertanya kapan tepatnya waktu untuk menggosok gigi. Jadi setelah penjelasan, guru akan bertanya, kapan ya gitu. Nah, terus guru mendemonstrasi langkah-langkah menggosok gigi. Jadi guru mengajarkan cara gosok gigi anak-anak yang baik adalah secara sederhana, yaitu dari atas ke bawah di depan, terus kemudian di sampingnya bulat-bulat, kanan kiri, kemudian di belakang itu dibersihkan juga gitu. Terus kemudian anak mengikuti gerakan guru sambil bernyanyi lagu gosok gigi. Tuh, kemudian anak mempraktikkan, jadi guru mengajak. Nah, setelah guru jelasin, coba, ayo siapa yang berani mempraktikkan langsung di depan gitu. Baru ganti-gantian. Jadi guru tahu, oh ini udah paham, oh ini belum paham gitu. Terus guru memberikan motivasi dan pujian kepada anak yang sudah sama kegiatan itu, dia tertarik gitu misalnya. Dan mungkin ada yang masih malu-malu, nah dikasih motivasi di situ. Terus kemudian kegiatan penutup, guru mengajak anak mereview pembelajaran dengan menanyakan kembali tema hari ini dan alat yang digunakan. Jadi, ayo anak-anak coba diingat kembali, temanya apa ya yang tadi Ibu ajak anak-anak berkegiatan, terus kita selama kegiatan kita pakai apa ya anak-anak? Terus guru mengecek pemahaman anak dan bertanya kapan waktu menggosok gigi. Selain dari praktiknya, guru juga menanya ke anak kapan waktunya. Jadi anak benar-benar paham di situ. Nah, terus kemudian
guru mengajak anak melakukan refleksi sederhana mengenai kegiatan yang paling disukai. Jadi, ibu selain jadi guru, kita juga pasti harus tahu, oh mana sih yang anak suka. Jadi kita bisa nanti di tema selanjutnya kita pakai, oh iya anak-anak suka bernyanyi, kita pakai terus bernyanyi gitu. Oh iya anak-anak suka berpraktik, kita gunakan kegiatan yang menyenangkan yaitu berpraktik gitu. Anak kan belum tentu semua anak itu suka pakai LKPD terus-terusan kan gitu. Nah, terus setelah itu guru memberikan evaluasi penguatan. Jadi kayak menerangkan bahwa membersihkan gigi itu perlu anak-anak supaya giginya tidak bau, terus supaya giginya sehat, supaya tidak ada kuman di gigi dan apalagi sampai giginya berlubang. Itu. Jadi kita harus setiap hari 2 kali menggosok giginya. Itu bentuk adalah kebersihan diri. Salah satunya adalah menggosok gigi. Terus setelah itu guru memberikan pujian kepada anak dan menutup pembelajaran. Jadi sebelum menutup pembelajaran, ada kalanya guru memberikan pujian kepada semua anak secara langsung kayak, terima kasih anak-anak sudah baik dalam pembelajaran, sudah mau memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada ibu, sudah berani ke depan, seperti itu misalnya. Terus kita ada perangkat penilaian atau asesmen. Kan tadi ada asesmen yang kita disebutin. Nah, sekarang perangkat penilaiannya. Aspeknya ada sikap, Bentar. Maaf, observasi. maaf potong ya. Ya. Coba bergiliran presentasinya. Oh iya ya, Bu. Lagi. Lumayan tuh, ada 1 poin, 2 poin. Ya. Mohon izin, Bu, saya meneruskan ya, Bu. Ya, siap. Terima kasih. Kak Adila, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Pada bagian penilaian, kami menggunakan penilaian yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Jadi tidak menggunakan tes tertulis, Ibu. Kami menggunakan penilaian yang mengenai aspek sikap, kemudian tentang pengetahuan, keterampilan. Untuk aspek sikap, guru mengamati bagaimana anak mengikuti kegiatan, misalnya apakah anak antusias, percaya diri, dan mau mencoba praktik menggosok gigi. Kemudian pada aspek pengetahuan, guru menilai melalui tanya jawab sederhana. Seperti tadi anak-anak ditanyai untuk menggosok gigi, kita menggunakan alat apa saja. Kemudian apa saja yang berakibat kalau kita malas sikat gigi, begitu. Sedangkan untuk aspek selanjutnya yaitu aspek keterampilan dinilai dari melalui praktik langsung pada saat anak-anak menirukan langkah-langkah yang dicontohkan oleh guru dalam kegiatan menggosok gigi. Selain itu, guru juga membuat catatan sederhana mengenai perkembangan anak selama pembelajaran berlangsung agar guru dapat mengetahui perkembangan masing-masing anak setelah kita melakukan pembelajaran tadi. Sebentar. Kemudian kita lanjutkan pada bagian refleksi peserta didik dan guru. Di situ ada refleksi peserta didik, kami membagi, di situ ada untuk bagian refleksi kita membagi menjadi 2, ada refleksi peserta didik dan refleksi guru. Untuk refleksi peserta didik, guru melihat bagaimana respon anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam RPP ini, yang diharapkan adalah anak dapat merasa senang saat praktik menggosok gigi. Kemudian anak mulai memahami pentingnya menggosok gigi dan pentingnya untuk menjaga kebersihan sejak dini. Sedangkan untuk refleksi guru yang dilakukan yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah berlangsung.
Itu misalnya sebagian besar anak aktif atau tidak dalam mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga guru perlu memberikan contoh gerakan yang lebih perlahan bagi anak yang masih kesulitan. Jadi dilihat dari apakah metode yang kita ajarkan tadi sudah efektif untuk anak atau belum. Jadi refleksi yang kami gunakan yaitu untuk sebagai bahan evaluasi agar pembelajaran berikutnya bisa menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu mungkin Ibu bisa kami sampaikan. Ya, ya Bu, itu 2 poin lagi boleh izin. dilanjut. Ya, kenapa Kak Nas? Ini prakteknya kapan, Ibu? Apakah hanya presentasi saja dari kelompok 2? Ya, iya, Oh. presentasi ini sesuai web. Oh, sesuai iya. sesuai yang diminta dari iya. e-learning. Kelompok 1 rajin dipraktekkan pembelajarannya, jadi bisa tahu. Oh iya, Bu. Iya, silahkan dilanjut saja ya. Poin 2 lagi boleh, sama 1 lagi teman. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Ya. Tugas dan aktivitas ini yang diberikan guru kepada anak bisa dipraktikkan dan menguji pemahaman anak. Dari menggosok gigi itu menunjukkan gambar alat untuk menggosok gigi. Anak belajar mengidentifikasi, misalnya membedakan sikat gigi dan odol dari benda-benda lain seperti sabun, sisir, atau alat-alat yang lainnya. Yang kedua, mengurutkan gambar langkah menggosok gigi. Nah, latihan logika menyusun urutan yang benar, mungkin contohnya menuang odol atau menyikat gigi dan berkumur-kumur. Nah, itu diurutkan langkah-langkahnya. Yang ketiga, mewarnai gambar anak sedang menggosok gigi. Aktivitas ini buat lebih ke motor halusnya aja sih Bu, untuk melatih kreativitas anaknya. Buat mengingat kembali mereka tentang kegiatan merawat gigi. Ya, yang ke ini pengayaan dan remedial. Pengayaannya anak diajak bernyanyi dan praktik menggosok gigi bersama secara mandiri, dan guru memberikan pendampingan contoh ulang kepada anak yang masih belum memahami langkah-langkah. Nah, anak-anak ini diajak bernyanyi dan praktik menggosok gigi bersama secara mandiri. Udah, itu aja mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Sudahi saya screen-nya. Terima kasih. Ini adalah beberapa komponen yang lebih lengkap. Sebenarnya susunan komponen ini ada di buku panduan pembelajaran mikro di halaman 114 sampai 116. Nanti bisa Anda lihat ya, jika Anda ingin mencantumkan RPP secara lengkap sesuai komponen yang ada di buku panduan. Yang penting dari RPPH itu ada identitas, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, media, metode, asesmen, refleksi guru gitu ya. Lebih lengkap. Kenapa dimintanya lebih lengkap? Karena ini akan membantu Anda untuk nanti praktik di akhir. Alokasinya kenapa 15 menit? Karena menyesuaikan dengan durasi praktek yang akan Anda lakukan sebagai tugas pengganti UAS, tugas 4B kalau tidak. Nah, ini yang di-sharekan oleh kelompok 2 adalah RPP versi lengkap. Versi lengkapnya. Ada refleksi, ada lembar kerja peserta didik, ada penilaian, ada asesmen, ada pengayaan, ada remedial.
ini untuk perangkat penilaiannya, jadi tidak selalu bentuk dokumen ya, yang bentuk dokumen paling unjuk kerja dan catatan anekdot saja ya. Ya, Ibu. Iya, sudah. Boleh nanti ditambah di indikator pencapaian kelompok nanti. Sama aja. Bentar ya. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, anak dapat menemukan alat. Anak mengenal pemilik. Sudah. Sudah kelompok 2. Tidak banyak catatan. Boleh ini di Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bisa dipakai acuan Anda praktik di akhir nanti ya. RPPH-nya kan ini disusun kelompok. Sama semua. Tapi kan nanti dari cara Anda menyampaikan, tentu pasti ada bedanya. Jadi nanti saat praktek membuat video pembelajaran secara lengkap sebagai tugas akhir Anda, tugas praktik pembelajaran mikro ini menyesuaikan dengan RPP yang sudah disusun secara kelompok. Adapun nanti kalau misalkan saya mau mungkin ingin ada tambahan pada materi ajar, tidak apa-apa, silahkan. Karena nanti yang dilihat adalah praktek Anda. Setiap orang kan beda-beda gitu, cara mengajarkannya, prakteknya. Gitu. Bisa sama RPP yang disusun sama, tapi nanti saat prakteknya kan beda-beda. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga untuk kelompok 2. Jika ingin format ini secara lengkap, saya ada rangkumannya dari buku panduan pembelajaran mikro, nanti saya share di grup WA ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga kelompok A. Kelompok 2, Kak Adila, Kak Faiza, dan Kak Teresia. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan presentasikan rancangan Anda secara bergiliran ya. Siapa yang menjelaskan bagian ini, siapa yang bagian ini, siapa bagian ini. Biar semuanya berbicara. Ibu, maaf, tadi laptop saya mati. Saya pindah ke laptop lagi ya, Bu. Ini pakai HP soalnya. Oh ya, nggak apa-apa. Mau dibantu nggak saya screen-nya? Ada sih, Bu. Ini laptop saya udah nyala lagi. Saya ininya pakai HP. Tadi sempat mati 2 kali. Oh ya udah, nggak apa-apa, ditunggu aja. Bentar ya, Bu. Ya, silakan. Kelompok 3 itu Kak Nia, Kak Rizka, dan Kak Juli. Ya, silakan. Kelihatan nggak, Bu? Ya, sudah ada. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kami dari kelompok 3, itu anggotanya ada saya, Juliana Sari, dan Rizka Febriana. Nah, di sini kami akan presentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran harian kami. Tema dari kita ada binatang, subtemanya
ikan. Semester 1 kelompok usianya 5-6 tahun. Waktunya 90 kurang lebih tujuan pembelajaran dari kami itu anak-anak dapat mengenal ciri-ciri ikan, menyebutkan tempat hidup ikan, menirukan gerakan ikan berenang, mengembangkan kreativitas melalui kegiatan menggambar atau mewarnai, melatih keberanian dan kemampuan berbicara. Sini ada kegiatan pembelajarannya, kegiatan pembukanya kami 15 menit kurang lebih. Guru mengucapkan salam dan mengajak anak berdoa. Guru menyapa dan menanyakan kabar anak. Guru mengajak anak bernyanyi lagu tentang ikan. Lempar ya? Apa itu karena siapa tadi? Kak Maria hilang, aku gantikan ya. Ya, silakan. Oke. Sebentar ya. Maaf, keluar lagi. Gimana deh? Sebentar ya. Kakak udah bisa, tolong aku lanjutkan. Kalau di laptop nggak bisa, kamu aja. Sama ya. Gantian Aku aja. baca dari laptop aja deh, nggak bisa ternyata. Aku lanjut aja kali ya. Kamu yang share screen aja. Ada Oke, udah ada. Udah. Udah. Tadi sampai di Gimana tadi? Kegiatan kegiatannya. pembuka. Kegiatan Oh iya. pembelajarannya kurang lebih 15 menit itu pembukaan. Guru mengucapkan salam seperti biasa sambil mengajak anak berdoa. Guru menanyakan kabar. Guru juga mengajak anak bernyanyi tentang ikan. Lalu guru menunjukkan gambar ikan sambil tanya jawab sederhana kayak siapa yang pernah lihat ikan, terus ikan hidup di mana. Guru menyampaikan kegiatan hari ini. Terus kegiatan intinya kurang lebih 50 menit. Biar anak dapat mengenal ikan, kayak anak mengamati gambar ikan sambil guru jelaskan ciri-ciri ikan. Kayak contohnya, ikan ini hidup di air, ikan memiliki sirip dan ekor. Ikan juga bernapas menggunakan insang dan bisa berenang. Terus yang B, gerak dan lagu. Jadi anak menyanyikan gerak dan berenang sambil bernyanyi kayak yang ikan kayak gitu contohnya. Sambil dipraktekin gitu. Terus yang C ini kegiatan seninya. Anak menggambar atau mewarnai gambar ikan. Yang pertama anak menghias gambar ikan dengan warna bebas. Lalu di sini ada kegiatan penutupnya kurang lebih 15 menit. Guru mengulas kembali kegiatan hari ini. Anak juga menyebutkan ciri-ciri ikan yang tadi disebutkan sama guru. Lalu memberikan pujian dan motivasi. Sebelum penutup, guru juga sama anak-anak bernyanyi lagu ikan kembali. Terus lalu berdoa dan salam. Sini kita menggunakan media dan alatnya gambar ikan, krayon atau pensil warna, gambar kerja gambar ikan, speaker lagu. Observasi atau penilaiannya, anak mampu menyebutkan ciri-ciri ikan, anak aktif mengikuti kegiatan, anak mampu menyelesaikan kegiatan mewarnai, dan anak percaya diri saat menjawab pertanyaan. Tentu saja pada PPH kita
kelompok 3 bisa disampaikan. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, sip. Terima kasih untuk presentasinya. Satu orang lagi hadir tidak? Kelompok 3. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kariska? Hadir. Oke. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Kelompok 3 menyusun RPP. RPP yang di-share, yang disusun sudah bagus. Tambahannya bisa, sebentar dulu. Oh ya, ada ini tidak metode pembelajaran yang digunakan? Metode. Belum Nggak ya? ada. Belum, Iya, Bu. metode pembelajaran yang dipakai bentuknya mau apa? Mendemonstrasi misalkan ada contoh medianya, media pembelajarannya. Tadi ini ada alat ya. Media dan alat gambar ikan, krayon, pensil warna, ya metode pembelajarannya. Bisa demonstrasi jawab gitu ya. Bisa apa? Tanya. Halo. Jadi keluar. Gimana Kak Juli? Mohon maaf tadi aku keluar tiba-tiba. Ya nggak apa-apa. Ini yang RPP yang sudah disusun sudah bagus. RPP-nya disusun secara sederhana. Sudah bagus, sudah terdapat beberapa komponen seperti identitas, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran sudah ada. Media dan alat sudah ada. Silakan nanti bisa ditambah asesmen yang digunakan, penilaian yang digunakannya mau apa. Misalkan catatan anekdot, gitu ya. Atau penilaian checklist, kayak misal anak sudah mampu kan di sini tujuan pembelajarannya, coba ke atas. Anak dapat mengenal ciri-ciri ikan, menyebutkan tempat hidup ikan. Nah, nanti di penilaiannya itu sudah tercapai tidak, tentukan checklist gitu. Tinggal ditambah aja narasinya. Asesmen atau penilaian, titik 2, catatan anekdot, dan checklist. Paling itu aja. Baik, Bu. Terima kasih. Bayang ya, cuman ini aja, menambah beberapa komponen untuk dilengkapi aja. Isinya kan itu adalah rancangan yang Anda susun untuk nanti Anda praktekkan. Penambahan komponen untuk melengkapi RPP. Melengkapi RPP hanya saja. Tambahkan penilaian untuk asesmen. Tambahkan metode pembelajaran yang digunakan apa. Itu saja tambahannya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih juga
kelompok 3 Kak Nia, Kak Rizka, dan Kak Juli. Kita lanjut ya, kelompok terakhir. Kelompok 4. Kak Eka, Kak Sarmila Dwi, Kamila ya, dan Kak Fanya. Kalau Kak Fanya izin, ada kendala di jaringannya. Jadi hanya berdua saja. Ada hadir? Hadir, Bu. Kak Mila dan Kak Eka. Oh ya, Kak Eka, selamat bergabung. Iya, Salam Ibu. kenal. Iya, Ya. silahkan. Mau Izin dicoba? share screen ya, Bu? Ya, silahkan. Sebentar. Sebentar, Ibu, saya coba dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Sarmila Dujianti sebagai moderator, Fanya Safrina Putri sebagai edit dokumen, dan Kak Eka Chandra Pratiwi sebagai menyusun RPPH. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan RPPH dengan tema binatang untuk kelompok KB usia 3-4 tahun. RPPH ini disusun untuk semester 2 bulan Mei dengan tema binatang, dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 dengan alokasi waktu 120 menit. Kompetensi dasar yang digunakan mencakup beberapa aspek perkembangan anak, yaitu nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, seni, serta fisik motorik. Contohnya, pada aspek bahasa, anak diharapkan mampu memahami dan menunjukkan kemampuan bahasa ekspresif. Tujuan pembelajaran dalam RPPH ini yaitu anak mampu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mampu bersabar menunggu giliran, mengenal nama binatang, peliharaan dan makanannya, serta mampu melakukan kegiatan mewarnai, menebalkan tulisan, dan menempel bentuk geometri. Metode dan media yang digunakan yaitu metode tanya-jawab, demonstrasi, dan penugasan. Media dan alat yang digunakan antara lain gambar binatang, stiker, lembar kerja anak, dan boneka binatang. Kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan awal, guru mempersiapkan anak untuk berdoa, mengucapkan salam, mengecek kehadiran, bernyanyi lagu tentang binatang, kemudian mengenalkan materi binatang peliharaan. Kegiatan inti. Pada kegiatan inti terdapat 3 ragam main. Ragam main pertama yaitu memasangkan binatang dengan makanannya. Ragam main kedua yaitu mewarnai gambar kucing dan menebalkan tulisan kata kucing. Ragam main ketiga yaitu menempel bentuk geometri hingga membentuk gambar ikan.
Pada kegiatan penutup, guru melakukan tanya jawab mengenai kegiatan hari ini, memberikan aspirasi, lalu membacakan cerita pendek berjudul Mimi Kucing yang baik hati sebelum berdoa dan salam penutup. Penjelasan penilaian dilakukan menggunakan catatan anekdot, portofolio, dan penilaian perbuatan sesuai aspek perkembangan anak. Selanjutnya, guru memberikan aspirasi dan membacakan cerita pendek berjudul Mimi Kucing yang baik hati yang menceritakan seekor kucing yang membantu ikan kecil kembali ke kolam. Setelah itu, guru menjelaskan kegiatan esok hari, lalu kegiatan ditutup dengan doa bersama dan salam penutup. Ya, Sekian dan itu terima yang bagian kasih. penilaiannya dipresentasikan oleh Kak Eka, silahkan. Yang penilaian udah disampaikan ya? Sudah, Bu. Oh Sudah, iya, Ibu. Ya, sip. Terima kasih kelompok 4 Ya, Bu. yang sudah memaparkan penyusunan RPP-nya. Bentar, ini ada yang masuk. Ya. Selamat bergabung, Kak. Baik. Untuk penyusunan kelompok 4 sudah bagus. Ada beberapa komponen yang dicantumkan. Sudah ada identitas, sudah ada indikator, tujuan. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya juga sudah lengkap karena mencantumkan ragam main ya di kegiatan inti. Kalau ini kompetensi dasarnya mengacu pada kurikulum 2013 ya? Iya, Ibu. Sudah. Tidak banyak catatan. Nanti saya ini saja review secara keseluruhan saja. Oh, untuk kelompok 4 sudah oke. Paling dirapikan saja filenya ya. Iya, Bu. Mohon maaf, Ibu. Dirapikan yang di laptop itu ya. Teman-teman sekelompok nggak ada yang punya laptop, termasuk saya. Jadi itu ngetiknya pakai Mandiri handphone. Sudah, tidak apa-apa. Kalau kayak Maaf ya, begitu, Ibu. apa segini juga sudah mengerjakan dengan baik. Begitu ya, terima kasih untuk kelompok 4. Tidak banyak catatan dari saya karena komponennya rata-rata sudah tercantumkan dengan baik. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang sudah selesai ya presentasi rancangan pembelajaran yang sudah Anda susun. Ibu, maaf, suaranya nggak ada Oke. di ini. Maaf. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan RPP-nya. RPP yang sudah Anda susun sudah baik, tinggal ditambah beberapa komponen saja untuk dilengkapi. Adapun tadi kan ada yang mencantumkan RPP sesuai dengan idealnya di kelas begitu ya, 120 menit, ada yang 90 menit,
kalau untuk nanti saat Anda praktek membuat video pembelajaran, itu alokasi waktunya maksimal di 15 menit. Jadi kayak di kelompok 2 yang pembukaan berapa menit, inti berapa menit, akhir berapa menit. Itu bisa disesuaikan saja. Tapi RPP yang sudah Anda susun ini sudah betul, sudah bagus. Tapi nanti untuk praktek video pembelajaran, nanti dicantumkan saja di RPP-nya, alokasi waktunya 15 menit. Gitu ya. Itu saja mungkin. Sebelum dilanjutkan, bagi yang mau bertanya silahkan. Kak Nia, silahkan. Ibu, maaf mau nanya, yang berarti yang UAS kita nanti itu kira-kira ngadain prakteknya kapan ya, Bu? Ya, terima kasih untuk pertanyaan Kak Nia. Iya, Bu. Untuk tugas 4A, saya buka dulu. Untuk tugas 4A dan 4B, bisa dilihat di sesi 7, aktivitas belajar 13 dan 14. Saya share screen ya. Sudah terlihat. Tersisa 2 sesi lagi, Anda sesi 7 dan sesi 8. Ini untuk aktivitas belajar 13. Nah, kita kan ini sesi 6 ya. Aktivitas belajar 11 dan 12. Untuk selanjutnya adalah sesi 7, aktivitas belajar 13 dan 14. Itu adalah integrasi keterampilan mengajar dalam rancangan pembelajaran. Jadi, setelah menyusun dan mempresentasikan rancangan pembelajaran pada sesi 7, Anda akan memadukan keduanya agar menjadi kompetensi untuk seorang guru. Jadi pada fokus pembelajaran sesi 7 itu adalah mengintegrasikan 8 keterampilan dasar mengajar ke dalam praktik perencanaan pembelajaran, melakukan pemantapan dan penyempurnaan rancangan pembelajaran, dan menjadikan rancangan pembelajaran sebagai representasi dari profesional guru. Jadi maksudnya, masukan yang didapat saat web hari ini, perbaikan atau masukan RPP Anda akan menjadi acuan Anda dalam mempraktikkan video pembelajaran sebagai tugas 4B. Ini kan nanti direview. Ini aktivitas 14, rancangan dan praktik pembelajaran mikro. Pelaksanaan tugas 4 sekaligus berfungsi sebagai pengganti ujian akhir semester. Di sini, Anda akan menunjukkan penguasaan menyeluruh atas materi yang telah dipelajari, mulai dari perancangan hingga praktik mengajar mikro, yang fokus pembelajarannya adalah menyempurnakan rancangan pembelajaran RPP dari tugas 3 berdasarkan masukan pada web 3. Kemudian melakukan praktik simulasi mengajar dalam bentuk video, menampilkan keterampilan dasar mengajar secara nyata dalam praktik. Nah, pada sesi 7 ini,
menyusun yang lengkap, sistematis, dan aplikatif yang tadi sudah disusun ya. Dan nanti dilengkapi jika ada masukan untuk dilengkapi, melakukan praktik pembelajaran, menggunakan teknik sebagai bagian dari strategi mengajar. Nah, aktivitas yang dilakukan adalah mengembangkan RPP hasil perbaiki tugas. Jadi maksudnya RPP yang sudah diperbaiki, sudah dilengkapi secara sistematis, secara lengkap. Anda tambahkan misalkan ya materi sebagai bentuk pengembangan RPP. Nah, RPP itu menjadi acuan Anda untuk membuat video praktik pembelajaran mikro berdurasi 10-15 menit diunggah ke YouTube. Seperti biasa ya, kan kalau yang keterampilan sebelumnya kan cuma 3 menit sampai 5 menit. Nah, kalau ini full. Yang mana videonya memuat harus ada keterampilan dan bentuk pelajaran. Kemudian ada keterampilan menggunakan teknologi pelajaran. Ini ada di buku panduan, nanti saya perlihatkan ya. Terus minimal 2 keterampilan dasar belajar lainnya. Seperti keterampilan bertanya, menjelaskan, memberi penguatan, dipilih saja. Ya. Nah, untuk jangka waktunya 4A dan 4B ini maksimal dikumpulkan sampai tanggal 7 Juni 2026. Nah, ini kan sesi 7 ya dengan deadline tugas 4A dan 4B. Jadi tugas 4A itu adalah, nah ini nih, pengembangan RPP pembelajaran mikro dari tugas kelompok yang sudah disusun ya, yang sudah diperbaiki, yang sudah ditambahkan, yang sudah dilengkapi, yang sudah dikembangkan oleh Anda. Nah, tugas 4B itu adalah video praktik pembelajaran. Di sini, di instruksi sini, wajib menampilkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, minimal 4 keterampilan dasar mengajar. Misalnya bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, dan menjelaskan. Seperti itu. Jadi nanti RPP yang sudah disusun itu Anda sesuaikan dengan keterampilan yang akan Anda tampilkan, yang akan Anda praktekkan dalam video pembelajaran mikro. Bisa dipahami? Begitu ya. Ada yang bertanya ini. Ada yang raise hand. Kak Faiza. Silakan, Kak. Ibu izin bertanya, untuk pembuatan video tugas 4 ini, apa harus menampilkan anak atau seperti biasa boleh tidak menampilkan anak ya, Bu? Tidak, juga tidak apa-apa. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Karena ini kita web ketiga. Nah, terakhir, web keempat, di sesi 8. Di sesi ini. Adalah refleksi pembelajaran dan diskusi sebagai bentuk penutup selama proses pembelajaran mikro berlangsung. Ini ada beberapa latihan ya. Waktu itu tidak bisa terbuka setelah diperbaiki.
sudah bisa digunakan sebagai bentuk kuis aja. Ini tidak bisa dibuka, berarti ini bisa dibuka. Nanti oleh Anda bisa diisi ya kuis ini sebagai latihan. Nah, refleksi ini sebagai refleksi di sesi 8 web terakhir rencananya akan dilakukan hari Kamis lagi ya, seperti hari ini, sekitar tanggal 4 Juni 2026. Silahkan Kak Niat. Ibu, maaf mau nanya lagi. Berarti yang buat UAS kita nanti itu bikin video prakteknya dari yang kita bikin presentasi RPPH kita ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Jadi video lengkap selama 10 sampai 15 menit. Mencakup keterampilan yang Anda tampilkan. Kalau merujuk pada e-learning kan 4 keterampilan ya. Baca lagi deh, takut ada yang salah sebentar. Betul. Membuat video praktik pembelajaran. Dalam video praktik, wajib menampilkan keterampilan bertanya, kemudian pemanfaatan teknologi dalam mengajar. Sisanya pilih yang sesuai dengan keterampilan yang Anda mau. Nanti RPP-nya disesuaikan. Misalkan seperti ini. Anda akan mencantumkan RPP tentang diriku. Nanti masukkan keterampilan bertanya dan penutupnya seperti apa. Keterampilan membuka dan keterampilan menutupnya bagaimana. Misalkan ada keterampilan menjelaskan atau keterampilan diskusi kelompok kecil dalam praktek yang akan Anda buat gitu ya. Yang penting yang wajib itu harus ada keterampilan keterampilan membuka dan menutup. Yang harus ada. Wajib ada ini, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menggunakan teknologi, dan 2 keterampilan dasar mengajar lainnya. Gitu ya. Jadi pas ada 4. Keterampilan membuka menutup, menggunakan teknologi, dan 2 keterampilan dasar mengajar lainnya. Dipilih sesuai karakter pembelajaran. Ya. Maksimal 7 Juni. Untuk tugas 2A dan 2B masih ada waktu. Silahkan bisa dicicil dan diupload ya. Bagi yang belum mengumpulkan, ada kendala misalkan dari tugas 1A
1B, 2A, dan 2B, silakan bisa diupload dari sekarang. Masih bisa untuk menyusul, menyicil tugasnya ya. Jangan sampai tugas 1, 2 tidak dikumpulkan. Harus dikumpulkan ya, untuk menambah nilai Anda. Jadi rencana web 4 sebagai refleksi dan penutup proses pembelajaran mikro direncanakan hari Kamis 4 Juni 2026. Kalau deadline tugas praktik ujian akhir ya, pengganti ujian akhir, video praktik pembelajaran Anda maksimal 7 Juni 2026. Sekitar 17 hari lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau panduan pembelajaran mikro di aktivitas 1 di sesi 1 kan ada PDF-nya ya. Apakah sudah punya semuanya? Jika belum ada buku modulnya gitu. Filenya sudah punya semua? Sudah, Bu. Ya. Sudah ada, Bu. Sudah ada ya. Kalau sudah ada, di situ ada ini pemanfaatan teknologi, penggunaan teknologi dalam mengajar. Ini bisa menggunakan media pembelajaran. Saya share screen-nya. Ya, di bagian sini, halaman 47. Keterampilan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Apakah sudah terlihat filenya? Terlihat, Sudah, Bu. sudah terlihat, Ya, Ibu. Bu. Jadi bisa dibaca ya. Di sana dalam pembelajarannya Anda ingin memasukkan media pembelajaran. Kalau di PAUD biasanya bisa menggunakan HP atau bisa menggunakan tablet misalkan ya. Oh iya.
Kalau dari panduan pembelajaran mikro, misalnya gaya belajar visual menggunakan papan tulis interaktif. Nanti contohnya saya coba cari khusus untuk PAUD ya, sebagai pemanfaatan teknologi untuk mengajar di PAUD seperti apa begitu. Karena ini mah untuk SD. Jadi cara. Begitu ya. Nanti juga saya sharekan untuk format RPP yang sesuai dari buku panduan sebagai tambahan komponen gitu untuk melengkapi RPP Anda. Nanti disesuaikan RPP-nya sesuai dengan keterampilan mengajar yang akan Anda praktekkan nanti. Bagaimana, apakah dapat dipahami, apakah terbayang, ataukah ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Dan mungkin 15 menit. Tapi sudah cukup. Ya, aman, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Ya, terima kasih Aman, kalau Bu. begitu. Semangat teman-teman. Sudah malam ini. Sudah lelah ya, sudah lemas. Sesi 6 web ketiga presentasi tugas 3A dan 3B Anda sudah selesai. Nanti RPP yang Anda presentasikan juga Anda uploadkan di bagian 3B ya. Jadi 2 kali gitu uploadnya. Nanti di tugas 4A RPP yang sudah diperbaiki, yang sudah ditambahkan, yang sudah disesuaikan, bisa Anda upload di tugas 4A, video prakteknya dengan durasi 10-15 menit, diupload di bagian tugas 4B. Deadline-nya 7 Juni. Bagi yang ada kendala, tugas, karena jaringan, karena sakit, bisa menyusul ya, yang tugas 1A, 1B, 2A, dan 2B-nya. Yang keterampilan 3 menit itu video pembelajaran yang 3 menit sesuai dengan keterampilan dasar yang Anda pilih. Akan bisa menyusul, masih ada waktu. Begitu ya. Semoga lancar, semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Tinggal 2 sesi lagi. Kegiatan tutorial online yang Anda lakukan akan selesai. Tinggal sedikit lagi. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup? Aman, Bu. Sip. Saya absen dulu ya. Iya, Bu. Kita itu aktivitas mengajar tugas. Aduh, ya Allah, Gusti, sakit banget. Rasa apa? Stres. Sudah terlihat ya. Kak Fanya izin. Ada nggak ya di sini? Nggak ada berarti.
Tidak ada, Ibu. Tidak. Oke. Kak Siva hadir? Halo. Hadir, Bu. Oke. Kak Najwa, ada yang kenal tidak dengan mahasiswa atas nama Najwa? Tidak? Bergabung sayang sekali. Kak Sarmila ada hadir? Hadir, Bu. Kak Nas? Hadir, Bu. Kak Adila? Hadir, Bu. Hai. Kak Hafifah Nuryanti? Hadir? Hadir, Bu. Iya, selamat bergabung ya Kak Hafifah. Kak Juli? Hadir, Bu. Kak Rizka? Hadir, Bu. Hadir. Kak Agus Linda Halawa? Halo. Hadir tidak ya? Tidak. Kak Nia? Hadir. Hadir, Bu. Kak Teresia Vivi? Hadir, Bu. Oke, Kak Faiza ada. Hadir, Bu. Eka hadir? Hadir, Ibu. Oke. Terima kasih sudah bergabung pada TOEIC ketiga malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kata yang tidak mengenakan hati. Terima kasih sudah bergabung sekali lagi. Semoga lancar aktivitas Anda. Semoga dimudahkan segala kegiatan dan proses pengerjaan tugas Anda. Jika Anda kendala, jangan ragu untuk bertanya atau memberikan pesan kepada saya ya. Sekali lagi, bagi yang belum mengumpulkan tugas sebelumnya, karena ada kendala jaringan atau karena izin sakit, mulai bisa Anda susul, menyicil tugasnya, karena masih dibuka deadline-nya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sebentar, foto dulu. Foto. Buat dokumentasi. Jadi sama saya di rekam dan di live streaming ke YouTube ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar. Oke, tahan. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Iya, Bu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.